Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cesar Nafari, Stambuk F1211776. Yang terhormat untuk Ibu Rizka Puspita STMN selaku dosen mata kuliah kristalografi dan mineralogi. Ya, saya akan menjelaskan dua bagian, yaitu pertama penjelasan kristalografi, yang kedua pendeskripsian tentang kristal di trigonal di piramida. Kristal adalah bahan padat homogen, biasanya anisotrop dan tembus cahaya, serta mengikuti hukum-hukum ilmu pasti sehingga susunan bidang-bidangnya memenuhi hukum geometri. Sistem pada kristal terbagi menjadi 7 sistem, yaitu isometrik, regular, kubus atau kubik, tetragonal, balok, heksagonal, trigonal atau rhombohedral, ortorombik atau rombis, dan monokilin, triklin. Pembahasan sumbu dan sudut kristalografi. Sumbu kristalografi adalah suatu garis yang lurus dibuat melalui pusat kristal. Yang kedua, sudut kristalografi adalah sudut yang dibentuk oleh perpotongan sumbu-sumbu kristal pada titik potong pusat kristal. Yang ketiga, kristal memiliki bentuk 3 dimensi, yaitu panjang, lebar, dan tebal atau tinggi, tetapi dalam penggambarannya dibuat 2 dimensi sehingga proyeksi yang digunakan adalah proyeksi ortogonal. Sistem kristalografi dibagi menjadi 7 sistem yang didasarkan pada perbandingan panjang sumbu-sumbu kristalografi, letak dan posisi sumbu kristalografi, jumlah sumbu kristalografi, dan nilai sumbu C atau sumbu vertikal. Dan sumbu sudut kristalografi. Sumbu A yaitu sumbu yang tegak lurus pada bidang kertas. Sumbu B, sumbu yang horizontal pada bidang kertas. Sumbu C, sumbu yang vertikal pada bidang kertas. Sumbu dan sudut kristalografi. Sumbu alfa, sudut yang dibentuk antara sumbu B dan sumbu C. Sumbu beta, sudut yang dibentuk antara sumbu A dan sumbu C. Sudut theta, sudut yang dibentuk antara sumbu A dan sumbu B. Oke, saya langsung masuk di pendeskripsian di trigonal di piramida. Ya, sistem di trigonal di piramida. Sistem ini mempunyai nama lain, yaitu rhombohedral. Selain itu, beberapa ahli memasukkan sistem ini ke dalam sistem kristal heksagonal. Demikian pula cara penggambarannya juga sama. Perbedaannya bila pada sistem trigonal setelah terbentuk bidang dasar, yaitu yang terbentuk segi 6, kemudian dibentuk segitiga dengan menghubungkan 2 titik sudut yang melewati satu titik sudutnya. Pada kondisi sebenarnya, trigonal memiliki axial ratio atau perbandingan sumbu A sama dengan B sama dengan D, tapi tidak sama dengan C, yang artinya panjang sumbu A sama dengan sumbu B dan sama dengan sumbu D, tapi tidak sama dengan sumbu C. Dan juga memiliki sudut kristalografi alfa sama dengan beta sama dengan 90 derajat, sedangkan theta sama dengan 120 derajat. Hal ini berarti pada sistem ini sudut alfa dan beta saling tegak lurus dan membentuk sudut 120 derajat terhadap sumbu theta. Pada penggambaran dan menggunakan proyeksi ortogonal, sistem kristal trigonal memiliki perbandingan sumbu A sama dengan B sama dengan C atau 1:3:6. Artinya pada sumbu A ditarik garis dengan nilai 1, pada sumbu B ditarik garis dengan nilai 3, dan sumbu C ditarik garis dengan nilai 6. Nilai bukan patokan atau hanya perbandingan saja. Dan sudut antara sumbunya A dan B min sama dengan 20 derajat, D min sama B plus sama dengan 40 derajat. Hal ini menjelaskan bahwa antara sumbu A plus memiliki nilai 20 terhadap sumbu B min, dan sumbu D min membentuk sudut 40 derajat terhadap sumbu B plus. Oke. Sistem di trigonal di piramidal atau kelas ke-11, simetrinya 3M, elemen simetri, ada satu sumbu putar, ada satu sumbu putar 3 dan 3 bidang simetri. Oke.
kristal. Sistem kristal yang pertama, trigonal. Kelas kristalnya di trigonal di piramidal, untuk kristal di trigonal di piramid, unsur simetri A6 3A2 3A 3M 10P, PC. Kelas simetrinya Hermann Mangwin 6 per M, 2 per M, dan 2 per M. Skomplexnya D6A. Contoh mineral benitoid. Oke, saya akan menjelaskan ini peraga saya. Yang mana ini sumbu C, sumbu B, dan sumbu A. Ini dapat kalau dipotong bisa menjadi dua bagian, satu dua, dan memiliki sudut 4 sudut, satu dua, tiga, empat. Oke, itulah pendeskripsian sistem kristal dari saya. Terima kasih sebelumnya, mohon maaf bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.